Dulu di Museum Barang Antik, kalau bukan karena ayah mertuanya Ridwan secara tidak sengaja menjatuhkan vas antik, Andi Rewa tidak akan pernah mendapatkan buku ajaib. Tanpa buku ajaib itu, maka hari ini Andi Rewa bukan siapa-siapa di Makassar. Karena itu, Andi merasa kalau Museum Barang Antik punya arti yang sangat penting baginya. Namun yang tidak dia sadari, Fania justru salah paham atas ucapannya tadi. Mendengar ucapan penuh perasaan dari Andi, hati Fania langsung tersentuh dan pandangannya terhadap Andi berubah menjadi seperti genangan mata air di musim semi. Penuh cinta dan harapan. Bagi Fania yang selama ini diam-diam mencintai Andi, Museum Barang Antik sudah lama menjadi tempat paling berarti dalam hidupnya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau ternyata Andi Rewa pun menganggap Museum Barang Antik mempunyai makna yang luar biasa. Dia pun mengira bahwa perasaan Andi itu berasal karena dirinya. Dia merasa mungkin selama ini dia mencintai Andi bukan secara sepihak saja, karena ternyata dia memiliki tempat tersendiri di hati Andi. Merasa terharu sekaligus malu, dia pun dengan suara lembut berkata, "Tuan Andi, terima kasih karena kau menganggap Museum Barang Antik begitu penting. Sebenarnya bagiku, Museum Barang Antik juga punya arti yang luar biasa." Setelah itu dia menatap Andi dengan mata penuh perasaan dan berkata lembut, "Tuan Andi, waktu pertama kali aku bertemu denganmu, meskipun aku terlihat seperti putri keluarga Wirawan, namun sebenarnya aku hanya bertanggung jawab atas usaha Museum Barang Antik. Saat itu, aku sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti aku bisa menjadi kepala keluarga Wirawan. Sampai hari itu, saat aku bertemu denganmu di Museum Barang Antik, karena pertemuan itulah aku bisa bertahan hidup sampai hari ini dan memiliki semua yang aku miliki sekarang." Saat ini mata Fania sudah berkaca-kaca kalau dibandingkan dengan keseluruhan nilai grup Wirawan yang mencapai ratusan miliar. Museum Barang Antik sebenarnya hanyalah usaha kecil di pojok perusahaan. Fania sudah lama kehilangan orang tuanya. Dia sendirian di keluarga Wirawan, tanpa dukungan dan bahkan ditekan diam-diam oleh Tony Wirawan dan anaknya Jody Wirawan, sehingga sangat sulit baginya untuk berdiri sendiri. Saat itu keluarga Wirawan menyerahkan bisnis Museum Barang Antik kepadanya, seolah-olah memberinya sedikit keuntungan kecil agar dia merasa puas. Sebenarnya Fania tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia tahu dirinya hanyalah perempuan biasa tanpa sandaran orang tua. Bisa dipercaya mengelola Museum Barang Antik saja sudah membuatnya sangat bersyukur. Namun yang tidak dia bayangkan, hidupnya justru mengalami titik balik terbesar di Museum Barang Antik. Dan titik balik itu adalah Andi Rewa. Tanpa Andi mungkin dia sudah mati dalam formasi naga, terikat waktu itu, dan dibunuh oleh pamannya atau sepupunya. Bagaimana mungkin dia bisa melewati semua rintangan dan menjadi kepala keluarga Wirawan seperti sekarang? Andi Rewa tidak menyangka bahwa menyebut Museum Barang Antik justru membuat Fania meneteskan air mata. Melihat hal itu dia mengira Fania sedang larut dalam emosi karena mengingat berbagai kesulitan dan penderitaan di masa lalu. Maka dia pun segera menenangkan. Hal-hal buruk semua sudah berlalu. Sekarang kau adalah kepala keluarga Wirawan. Kau harus lebih kuat dan terus melihat ke depan. Fania cepat-cepat mengangguk sambil menyeka air matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf Tuan Andi, aku membuatmu melihat sisi lemahku." Andi Rewa tersenyum maklum. "Tidak masalah, tapi sebentar lagi Ibnu Komar akan naik. Kalau dia melihatmu seperti ini, entah apa yang akan dia pikirkan." Sambil berbicara, Andi merasa sedikit heran dan bergumam. Benar juga, kenapa dia lama sekali memarkir mobil? Sementara itu di lantai bawah gedung grup Wirawan, Ibnu Komar sedang mengisap rokok. Melihat batang rokoknya sudah hampir habis, dia pun mengangkat tangannya untuk melihat jam di pergelangan tangannya dan bergumam pelan.
Sudah hampir 10 menit. Seharusnya sudah cukup. Dia pun berkata lagi di dalam hati, Tuan Andi dan Nona Fania pasti punya banyak hal pribadi yang tidak ingin aku dengar. Rasanya tidak masalah kalau aku memberikan mereka waktu lebih lama sedikit. Setelah itu dia membuang puntung rokok yang sudah habis, lalu mengambil satu lagi dan menyalakannya. Barulah setelah rokok kedua habis, Ibnu Komar akhirnya perlahan naik ke atas dan tiba di depan kantor Fania. Dengan hati-hati dia mendengarkan beberapa detik di depan pintu. Setelah tidak mendengar suara aneh, barulah dia berani mengetuk pintu. Saat itu, Fania sudah kembali tenang dan gejolak emosinya tadi sudah reda. Begitu mendengar suara ketukan, dia langsung berseru, "Silakan masuk." Ibnu Komar pun masuk dengan sopan. Andi Rewa sedikit heran dan bertanya, "Kenapa kau lama sekali memarkir mobil?" Ibnu Komar langsung tertawa kecil dan menjelaskan, "Sebenarnya tadi aku ingin langsung naik, tapi tiba-tiba ada telepon masuk, jadi aku mengangkat telepon dulu." Setelah itu dia buru-buru bertanya, "Tuan Andi, apakah acara lelangnya sudah dibicarakan dengan Nona Fania?" Andi Rewa menjawab, "Aku baru membahas tentang pelelangan, nanti kau dan Fania yang menjadi penanggung jawabnya." Ibnu Komar langsung menyanggupi tanpa ragu, "Siap Tuan." Lalu dia berkata pada Fania, "Nona Fania, aku tidak terlalu paham tentang pelelangan barang antik. Jadi mungkin untuk urusan itu, aku harus banyak bergantung kepadamu. Aku akan bertanggung jawab atas promosi awal, pengembangan dan peluncuran software, serta dukungan teknis di hari H acara. Untuk teknis dan alur acaranya bisa dikendalikan olehmu." Fania buru-buru berkata, "Mengenai alur dan pelaksanaan lelang, aku bisa menanganinya, tapi sekarang aku sangat khawatir tentang seleksi barang lelang." Andi Rewa bertanya, "Apakah ada masalah dengan seleksi barang lelangnya?" Fania tampak sedikit canggung lalu menjawab, "Terus terang, meskipun Museum Barang Antik cukup terkenal di Pasar Barang Antik Makassar, tapi kalau dilihat dari skala nasional, kami hanya berada di level 2 atau 3. Jadi, sumber klien dan barang koleksi kami juga biasa-biasa saja. Kalau harus mengimbangi panggungnya, Jamu Regenerasi, aku khawatir malah menjadi tidak layak tampil." Dia lalu melanjutkan, "Sekarang barang andalan Museum Barang Antik adalah sebuah lukisan asli dari Tuan Bahmit. Tapi lukisan itu bukan karya andalan beliau, jadi nilainya di pasar pun hanya sekitar 80 juta. Andi Rewa mendengar itu dan tertawa kecil. Rupanya mengenai itu. Fania berkata dengan sangat serius, "Kelas suatu lelang sangat ditentukan oleh nilai barang yang dilelang. Meskipun Jamu Regenerasi pasti akan terjual dengan harga yang sangat tinggi. Tapi kalau barang-barang pelengkapnya biasa saja, aku khawatir malah akan merusak citra dan menurunkan derajat Jamu Regenerasi, serta mencoreng nama Tuan Andi." Andi Rewa tertawa. "Itu bukan masalah." Setelah itu dia berhenti sejenak, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Ketika kalian mempromosikan acaranya, tambahkan saja info mengenai perekrutan koleksi. Undang semua peserta lelang untuk mengajukan satu barang koleksi paling berharga milik mereka, dan barang itu akan dimasukkan juga ke dalam lelang ini." Fania agak ragu dan berkata, "Tuan Andi, orang-orang yang mampu membeli Jamu Regenerasi pasti termasuk golongan paling kaya di dunia. Mereka hanya suka membeli barang koleksi dan sangat jarang ada yang mau menjual koleksinya, kecuali dalam acara lelang amal." Lalu dia menambahkan, "Tapi, kalaupun dalam lelang amal, mereka juga tidak akan mengeluarkan barang yang paling mahal. Paling-paling mereka hanya akan mengeluarkan koleksi yang nilainya ratusan ribu sampai beberapa juta saja. Dan hasilnya langsung disumbangkan ke yayasan amal." Ibnu Komar pun mengangguk setuju. "Tuan Andi, para orang kaya itu membeli koleksi seperti membeli kerupuk. Meskipun rumah mereka sudah penuh dengan barang koleksi, tetap saja mereka tidak akan menjualnya. Paling-paling mereka membangun museum pribadi untuk memamerkan semua koleksi mereka. Jarang sekali yang mau menjualnya. Apalagi kalau mereka diminta mengeluarkan koleksi yang paling mahal. Aku rasa
pasti tidak ada yang mau. Andi Rewa tersenyum. Itu gampang diakali. Saat promosi dimulai nanti, kalian sebarkan info bahwa panitia akan memilih 20 barang koleksi terbaik dari semua yang diajukan untuk dilelang. Lalu semua peserta lelang akan memberikan suara secara anonim untuk memilih yang terbaik dari 20 koleksi itu. Di akhir acara akan dilakukan penghitungan suara secara terbuka dan pemenangnya akan mendapatkan 1/4 dosis jamu regenerasi. Lalu Andi Rewa berkata dengan sedikit nada meremehkan, mayoritas orang kaya sebenarnya belum tentu benar-benar paham tentang seni atau koleksi. Mereka hanya suka membeli barang koleksi mahal untuk memamerkan status dan kekayaan atau untuk investasi. Tapi kalau ditawarkan untung yang lebih besar, mereka pasti tidak peduli lagi dengan koleksinya. Mereka pasti rela mengeluarkan barang koleksi paling berharga mereka. Fania buru-buru berkata, Tuan Andi, meskipun hanya 1/4 dosis jamu regenerasi, itu tetap sangat berharga. Kalau digunakan untuk hal seperti ini, apakah tidak terlalu boros? Andi Rewa melambaikan tangannya. Kalau ingin membuat acara spektakuler, biaya sejumlah ini masih masuk akal. Bayangkan saja, kalau nanti 20 barang yang terpilih itu semuanya mempunyai nilai lebih dari 1 miliar. Ditambah dengan penutupnya yang berupa jamu regenerasi. Pelelangan ini pasti akan menjadi lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, aku rasa dalam waktu lama tidak ada satupun balai lelang top dunia yang akan berani mengadakan acara serupa. Setelah menyepakati detail acara lelang bersama Fania dan Ibnu Komar, Andi Rewa merasa jauh lebih tenang tentang masalah ini. Selanjutnya, yang perlu dilakukan hanyalah menimbulkan sedikit gebrakan di kalangan atas Eropa dan Amerika tentang jamu regenerasi, lalu memanfaatkan momen itu untuk mengumumkan berita tentang acara lelang. Pada saat yang sama, kereta kerajaan yang ditumpangi Helena baru saja tiba di katedral kota Osu di kota Nordik. Katedral ini sudah berdiri selama ratusan tahun dan merupakan gereja terbesar dan paling megah di seluruh negara Nordik. Gaya arsitekturnya yang khas abad pertengahan tidak hanya memancarkan semangat zaman Renaissance, tapi juga memadukan elemen barok secara cermat. Tempat ini merupakan ikon dari ibu kota Osu. Katedral ini sudah menyaksikan penobatan banyak raja dan ratu Nordik sepanjang sejarah. Hari ini tempat ini akan menyambut ratu termuda dalam sejarah Nordik, Ratu Helena Iliad. Di bawah tatapan ribuan rakyatnya, Helena perlahan turun dari kereta, lalu melangkah menyusuri jalan batu yang mengarah ke gerbang katedral. Di sampingnya didampingi oleh beberapa pelayan istana. Di sepanjang jalan, bunga segar yang masih diselimuti embun pagi tertata rapi. Para prajurit dari garda kerajaan berdiri dengan senapan di tangan, bersikap tenang dan hikmat, mengiringi Helena yang melangkah perlahan menuju katedral. Sesuai dengan tradisi kerajaan, Helena harus berjalan dengan perlahan selama setidaknya 5 menit di jalur berbatu ini, lalu berhenti sejenak di pintu masuk katedral untuk melambaikan tangan kepada semua orang. Di dalam katedral Osu, para bangsawan, keluarga kerajaan, dan tokoh-tokoh terkenal dari seluruh Eropa sudah memenuhi tempat duduk. Eropa memang tidak begitu luas dan banyak negara yang masih mempertahankan sistem kerajaan sejak ratusan tahun lalu saling menikah antar kerajaan. Hubungan darah mereka sangat dekat. Bahkan banyak di antaranya yang masih berkerabat dalam 5 generasi. Di barisan paling depan, duduk para anggota keluarga kerajaan langsung dari berbagai negara, dan yang paling menonjol adalah putra mahkota Philip dari Britania Raya dan istrinya. Saat ini Philip sudah berusia lebih dari 70 tahun, menjadikannya sebagai putra mahkota tertua di Eropa. Karena statusnya hanya sebagai seorang pangeran, kedudukannya tetap lebih rendah daripada seorang ratu. Maka dari itu,
Meskipun Helena masih sangat muda, Philip tetap harus mewakili kerajaan Britania untuk memberikan penghormatan kepada ratu baru ini. Helena memang belum masuk, namun saat itu juga dari pintu samping bagian depan katedral, seorang nenek tua berpakaian mewah muncul, ditemani dengan beberapa pelayan dan melangkah masuk. Begitu melihat nenek ini, para tamu langsung berseru kaget, karena beliau bukan orang lain melainkan Ratu Nordik yang sekarang, nenek dari Helena. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat seluruh tamu di dalam katedral sangat terkejut. Beberapa hari yang lalu mereka baru saja menerima surat rahasia dari kerajaan Nordik yang menyatakan bahwa sang ratu sudah tidak sadarkan diri dan berada dalam kondisi sekarat. Bahkan dalam surat itu disebutkan bahwa kemangkatan sang ratu kemungkinan besar akan terjadi dalam 1 bulan ke depan. Surat seperti itu memang sudah menjadi tradisi tidak tertulis antar keluarga kerajaan Eropa modern. Dulu, pada masa ratusan tahun lalu, Eropa penuh dengan intrik dan pertikaian antar bangsa. Meskipun mempunyai hubungan darah, mereka tetap bisa berperang kapan saja. Namun sejak berbagai kerajaan di Eropa kehilangan kekuasaan politiknya dan menerapkan sistem monarki konstitusional, para keluarga kerajaan ini justru menjadi lebih bersatu dan saling mendukung. Begitu ada satu raja atau ratu yang kesehatannya memburuk, mereka akan mengirim surat rahasia ke kerajaan-kerajaan lain agar mereka bisa bersiap menghadiri pemakaman atau upacara duka. Biasanya yang datang menghadiri adalah para putra mahkota atau pangeran senior dari masing-masing kerajaan. Karena itulah, semua orang di ruangan ini yakin bahwa sang Ratu Nordik sudah berada di ambang kematian. Penyerahan tahta pada Helena juga dianggap sebagai tindakan terakhir sebelum meninggal dunia. Tapi siapa sangka sang ratu justru muncul sendiri di katedral. Cara jalannya memang belum bisa dibilang lincah, tapi sebagai wanita berusia lebih dari 70 tahun, langkahnya sangat stabil. Lebih dari itu, wajahnya tampak berseri, penuh semangat, sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit parah yang sudah sekarat. Saat ratu sampai ke barisan terdepan, Pangeran Philip adalah yang pertama tersadar. Dia segera berdiri dengan ekspresi penuh hormat dan memberi salam. "Yang mulia ratu, sudah lama kita tidak bertemu. Yang mulia tampak jauh lebih sehat dibandingkan saat terakhir kali aku melihat yang mulia." Sang ratu mengangguk ringan, lalu tersenyum sambil berkata, "Philip, bagaimana kabar ibundamu akhir-akhir ini?" Philip segera menjawab, beliau sempat sakit ringan beberapa waktu lalu dan masih dalam masa pemulihan. Usia beliau sudah sangat lanjut, jadi proses pemulihannya agak lambat. Sang ratu menghela nafas. Benar juga. Usia beliau sudah hampir 100 tahun. Luar biasa sekali. Orang-orang yang ada di sana masih belum bisa mempercayai kenyataan ini. Mereka heran bagaimana bisa sang ratu pulih secepat ini, bahkan berbicara dan berjalan seolah tidak pernah sakit. Beberapa tamu yang berusia lanjut mulai bertanya-tanya di dalam hati, apakah Nordik sudah mengembangkan teknologi medis baru? Tapi rasanya itu mustahil, karena semua keluarga kerajaan, bangsawan tua, dan konglomerat di Eropa selalu memantau perkembangan dunia medis. Bahkan banyak dari mereka yang menanamkan modal di perusahaan farmasi dan lembaga riset. Kalau ada perkembangan signifikan, mereka pasti sudah tahu lebih dulu. Karena usia mereka sudah lanjut dan kekuasaan serta kekayaan sudah dimiliki, mereka pun semakin menghargai kehidupan. Ketika mereka hadir di acara seperti ini, perhatian mereka bukan pada pakaian atau perhiasan, tapi lebih tertarik menilai kondisi kesehatan orang lain dari wajah dan semangatnya. Kalau lawan bicara terlihat segar bugar, mereka pasti penasaran dan ingin tahu rahasia kesehatannya. Saat itulah sang ratu dengan sangat serius berkata kepada Pangeran Philip, "Philip, aku ingin merekomendasikan ramuan obat ajaib dari timur. Namanya adalah jamu regenerasi." Begitu kalimat ini keluar, bukan hanya Philip yang terperangah,
tapi juga orang di sekitarnya pun tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang mulai berbisik, jamu regenerasi? Apa itu? Ramuan ajaib dari timur? Jadi ratu sembuh karena obat itu? Pikiran yang sama juga berkecamuk dalam benak tamu-tamu lainnya. Saat itu sang ratu kembali melanjutkan. Sebelumnya, aku sudah divonis tidak bisa diselamatkan. Semua dokter terbaik di Nordik mengatakan, aku tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Bahkan kemungkinan besar tidak akan sadar lagi. Namun cucuku yang baik Helena membawakan 1/4 dosis jamu regenerasi dari negeri yang jauh, yaitu Indonesia. Lalu dengan penuh rasa syukur dia berkata, 1/4 dosis saja. Tapi itu bisa membuatku hidup kembali. Para dokter sudah memeriksa dan menyatakan bahwa aku masih bisa hidup setidaknya 5 tahun lagi. Ini benar-benar keajaiban terbesar dalam hidupku. Kalau bukan karena obat itu berasal dari negeri timur yang jauh, aku pasti mengira ini adalah anugerah langsung dari Tuhan. Suara sang ratu tidaklah keras, tapi begitu kalimatnya selesai, dampaknya seperti ledakan petir di dalam katedral. Semua orang langsung gempar. Negara-negara barat yang menganut ilmu kedokteran modern hampir secara alami selalu menyimpan keraguan dan resistensi terhadap semua jenis obat dari timur. Apalagi para bangsawan dan tokoh berpengaruh di barat ini. Mereka sudah terlalu dimanjakan oleh segala keunggulan dari dunia kedokteran modern barat. Dokter mereka adalah tokoh-tokoh paling top di bidangnya, dan segala obat terbaru, terbaik, dan termahal dari dunia barat pasti terlebih dahulu tersedia untuk mereka. Karena itu pula mereka sangat memahami dan percaya sepenuhnya pada prinsip pengobatan barat. Jadi saat mendengar sang ratu sendiri berkata bahwa ada obat ajaib dari timur yang cukup dengan 1/4 dosis saja bisa membangkitkan dirinya dari kematian, bahkan diklaim sanggup memperpanjang hidup hingga 5 tahun lagi, reaksi pertama mereka tentu saja adalah hal itu terlalu tidak masuk akal untuk dipercaya. Namun melihat sendiri sang ratu kini berdiri dengan tubuh yang begitu sehat di depan mata mereka, benih-benih keraguan terhadap kepercayaan diri mereka pun mulai tumbuh. Apakah mungkin obat dari timur itu memang sehebat itu? Apalagi saat sang ratu sedang sakit parah dulu, mereka semua sebenarnya sudah mencari tahu kondisi sebenarnya lewat berbagai saluran pribadi. Mereka tahu kalau berdasarkan diagnosa dunia medis barat, kondisi sang ratu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tetapi kini sang ratu tampak sehat seperti sedia kala. Bukti paling nyata bahwa dia tidak sedang berbohong. Pangeran Philip yang duduk di barisan depan bertanya dengan penuh rasa penasaran. Yang mulia ratu, aku ingin tahu obat bernama jamu regenerasi itu sebenarnya obat untuk penyakit apa? Sang ratu menjawab dengan sangat serius, Philip, jamu regenerasi adalah obat ajaib. Namanya saja sudah obat ajaib, maka tentu saja bisa menyembuhkan semua penyakit secara ajaib. Philip merasa agak canggung dan berkata, tapi logikanya tidak masuk akal. Kita semua tahu dalam kedokteran modern, hampir semua obat memiliki fungsi spesifik untuk penyakit tertentu saja. Memang ada sedikit obat yang bisa mengobati beberapa penyakit sekaligus, seperti aspirin, yang disebut sebagai obat serba bisa. Tapi bahkan aspirin pun tidak bisa menyembuhkan segalanya. Ucapan Philip disambut dengan anggukan setuju dari para tamu lainnya. Sebab dalam pemahaman mereka, tidak mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Biasanya orang yang berkata seperti itu hanyalah penipu atau dukun. Namun sang ratu hanya tersenyum santai dan berkata, Philip, aku tahu kau percaya pada sains dan pengobatan modern. Aku dulu pun begitu. Dia menghela nafas lalu berkata, tahukah kau betapa menderitanya aku saat jatuh sakit? Semua orang mengira aku sudah kehilangan kesadaran dan koma total.
Bahkan tim medis terbaik kerajaan yang menggunakan alat paling canggih pun memastikan bahwa aku sudah tidak sadar lagi. Tapi tahukah kau, sebenarnya aku sama sekali tidak koma. Semua orang terkejut bukan main saat mendengarnya. Philip pun terbelalak dan berkata dengan bingung, "Yang Mulia tidak koma? Tapi kami semua mendapat kabar bahwa Yang Mulia sudah tidak sadar selama beberapa hari." Ratu menjelaskan, "Orang-orang mengira aku koma karena tubuhku tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Padahal sebenarnya aku masih sadar penuh. Aku masih bisa berpikir, mengingat, dan mendengar semua suara di sekitarku. Tapi tubuhku seperti dibelenggu oleh iblis. Tidak bisa kugerakkan sedikit pun. Bahkan membuka mata saja aku tidak sanggup." Ekspresi sang ratu menunjukkan betapa mengerikannya pengalaman itu. Perasaan seperti itu lebih buruk daripada neraka. Benar-benar membuat seseorang merasa tidak berdaya dan tersiksa. Orang-orang yang mendengarnya mulai tampak ngeri dan takut. Selama ini mereka hanya membayangkan akan sakit atau meninggal suatu hari nanti. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa menjelang kematian, mereka mungkin akan terjebak dalam kesadaran yang tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi manusia paling kesepian di dunia. Ratu melanjutkan dengan penuh emosi, "Pengobatan barat yang kalian semua percayai, itulah juga yang aku percayai selama ini. Tapi saat aku berada di titik paling genting dalam hidupku, ilmu itu gagal total mendiagnosis keadaanku. Jadi masihkah kalian yakin bahwa pengobatan barat adalah yang terbaik dan paling maju?" Semua yang hadir terdiam. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan luar biasa. Tapi tidak ada satupun yang bisa membantah. Philip bergumam dengan suara pelan, penuh ketakutan, "Kalau begitu, mungkinkah semua pasien koma yang dikira sudah mati otak sebenarnya masih sadar, lalu hidup terkurung dalam tubuh mereka sendiri selama bertahun-tahun?" Ratu mengangguk. "Dulu aku tidak pernah terpikir sejauh itu. Tapi setelah mengalaminya sendiri, aku setuju denganmu." Dia pun melanjutkan, "Dalam keadaan tidak berdaya itu, aku mendengar sendiri bagaimana cucuku yang satu lagi, Olivia, ternyata bersekongkol dengan orang lain untuk meracuniku. Saat itulah aku sadar bahwa aku bukan sekedar sakit parah, tapi keracunan. Dan racun itu sangat misterius, serta tidak ada obatnya. Kalau bukan karena cucuku yang lain yaitu Helena, yang dengan susah payah membawa kembali obat ajaib itu, mungkin sampai sekarang aku masih terjebak dalam tubuhku sendiri, sambil menanti kematian." Para tamu mulai percaya sepenuhnya pada ucapan sang ratu, karena 3 hari lalu pihak kerajaan memang merilis pernyataan resmi bahwa Olivia sudah dijatuhi hukuman karena berkomplot dengan tunangannya William Janvier untuk meracuni sang ratu. Mereka juga mengumumkan bahwa hak waris tahta Olivia telah dicabut dan dialihkan kepada Helena. Awalnya, banyak yang tidak paham apa hubungannya penyakit sang ratu dengan Olivia. Tapi sekarang semua jelas, sang ratu diracun oleh Olivia dan Helena berhasil menyelamatkannya, sehingga dia pun mendapatkan kembali hak warisnya. Ratu kemudian berkata dengan tegas, "Alasan aku begitu percaya pada obat ini adalah karena sesaat setelah meminumnya, kesadaranku langsung bisa mengendalikan tubuhku kembali. Semua dampak buruk dari racun selama ini langsung lenyap seketika. Rasanya seperti berpindah dari neraka ke surga." Dia lalu memandang Philip yang masih terlihat bingung dan bertanya, "Philip, setelah mendengar semua ini, masihkah kau percaya sepenuhnya pada pengobatan barat?" Philip menjawab dengan ragu, Aku sendiri tidak tahu. Meskipun aku tidak meragukan ucapan Yang Mulia, tapi semua ini benar-benar sulit untuk kupercaya. Ini terlalu menakjubkan." Ratu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Keajaiban seperti ini memang hanya bisa dipercayai oleh mereka yang mengalaminya sendiri." Saat itu seorang bangsawan tua dari kalangan kerajaan tidak tahan lagi dan langsung berkata, "Yang Mulia Ratu,
Kalau benar ada obat sehebat itu, izinkan aku memohon. Bolehkah Yang Mulia menghadiahkan 1/4 dosis untukku? Atau menjualnya pun tidak apa-apa. Istriku mengidap penyakit kronis, dan dokter mengatakan hidupnya tinggal 6 bulan saja. Namun sang ratu hanya menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Marvin. Helena hanya membawakan 1/4 dosis saja. Aku juga ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Perkataan sang ratu bukan hanya membuat anggota keluarga kerajaan bernama Marvin yang tadi berbicara merasa sangat menyesal, tetapi juga membuat orang-orang di sekitarnya yang sejak tadi memperhatikan sang ratu menunjukkan ekspresi kecewa di wajah mereka. Tidak diragukan lagi, ucapan sang ratu yang penuh emosi dan keyakinan barusan sudah membuat para anggota keluarga kerajaan dan kaum bangsawan benar-benar mempercayai keberadaan jamu regenerasi tersebut. Setelah mereka meyakini kalau jamu regenerasi benar-benar ada, sekarang keinginan terbesar mereka adalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan jamu tersebut. Bagaimanapun juga, obat ajaib yang mampu menghidupkan orang mati ini adalah harta paling berharga bagi mereka yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh besar. Namun ucapan sang ratu langsung memupuskan harapan mereka. Tapi saat teringat bahwa jamu regenerasi bisa menentukan hidup dan mati, seseorang menjadi tidak tahan untuk bertanya dengan nada tidak rela, "Yang Mulia Ratu, bolehkah aku tahu bagaimana sebenarnya cara Putri Helena mendapatkan jamu regenerasi itu? Bisakah beliau memberitahukan caranya kepadaku? Aku ingin mencoba mencarinya sendiri." Orang lain yang mendengarnya pun segera sadar dan buru-buru berkata, "Benar sekali, Yang Mulia Ratu. Aku juga ingin tahu di mana Putri Helena membeli obat semacam itu. Kalau memungkinkan, aku juga ingin membelinya untuk berjaga-jaga." Orang yang berbicara ini adalah seorang bangsawan besar dari Inggris. Keluarganya memiliki gelar turun-temurun dan tanah warisan. Selain itu, dia juga berhasil beralih profesi menjadi pebisnis dan sangat sukses. Kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar euro. Di dalam hatinya dia berpikir, kalau keluarga kerajaan Nordik ini tidak memiliki banyak aset, apalagi hanya seorang Helena. Jadi kalau Helena saja bisa membeli jamu regenerasi, maka dia juga pasti bisa. Bahkan mungkin dia bisa membeli lebih banyak. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, sang ratu pun tersenyum dan berkata, "Saudara-saudara sekalian, kalian terlalu meremehkan masalah ini. Kalau obat semacam itu tersedia di pasaran dan dijual dengan harga yang jelas, maka aku rela menjual seluruh hartaku demi membelinya dalam jumlah yang lebih banyak." Setelah mengatakan itu, ekspresi sang ratu berubah menjadi serius. Lalu dia berkata dengan penuh rasa haru, "Masalahnya adalah obat ajaib seperti itu tidak dijual dimanapun. Helena bisa mendapatkannya semata-mata karena sebuah pertemuan takdir. Jadi kalau kalian ingin mendapatkannya, kalian juga hanya bisa mengandalkan takdir." Mendengar kata itu, semua orang saling pandang dengan bingung. Takdir? Orang yang hadir di tempat ini semuanya adalah orang-orang cerdas yang luar biasa. Meski mereka kerap menyebut nama Tuhan, tapi pada kenyataannya mereka adalah kaum materialis sejati. Jadi mereka jelas tidak percaya dengan yang namanya takdir. Karena itu seseorang berkata, "Putri Helena sebentar lagi akan masuk. Bolehkah aku bertanya langsung tentang detail jamu regenerasi itu sebelum penobatannya dimulai?" Yang lain pun segera ikut menyahut, "Benar, bolehkah kami melakukannya?" Mereka semua tidak sabar menantikan kemunculan Helena. Saat itu juga, Putri Helena pun melangkah memasuki Katedral Agung Osu. Sesuai dengan rangkaian acara penobatan, Helena harus terlebih dahulu duduk di atas panggung di depan gereja. Kemudian Uskup Agung akan memimpin upacara penobatan selanjutnya. Didampingi beberapa pelayan, Helena melangkah perlahan di atas karpet merah yang bersih dan lurus.
Orang-orang yang dilewatinya pun berdiri satu persatu. Mereka memberikan penghormatan dan bahkan bertepuk tangan. Namun saat Helena melewati barisan depan, orang-orang di sekitarnya langsung mencondongkan kepala dan bertanya, "Putri Helena, bolehkah kami tahu dari mana sebenarnya Putri mendapatkan jamu regenerasi itu? Benar Putri Helena, bisakah Putri memberi sedikit petunjuk kepada kami?" Helena sempat bingung, tapi kemudian dia melihat neneknya yang tersenyum kepadanya dari tengah kerumunan. Dia pun langsung paham apa yang terjadi. Melihat tidak ada media yang meliput dari dekat, dia pun berkata, "Saudara-saudara, jamu regenerasi itu aku dapatkan dari Indonesia. Obat ajaib ini sangat jarang beredar. Bahkan di negara asalnya sendiri tidak banyak orang yang tahu keberadaannya. Kalau kalian ingin mendapatkannya, kalian harus mengandalkan keberuntungan. Uang tidak bisa membelinya. Setidaknya untuk saat ini belum bisa. Itu saja yang bisa aku sampaikan." Selesai berbicara, dia pun melanjutkan langkahnya menuju panggung. Orang-orang yang duduk di bawah mulai berbisik-bisik, "Indonesia? Negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak itu. Bagaimana bisa aku tahu siapa yang mempunyai jamu regenerasi? Benar juga. Negara itu begitu luas, di mana kita bisa menemukan jamu regenerasi? Bagaimana caranya?" Dalam sekejap, orang-orang yang duduk di barisan depan itu semua tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Mereka semua hanya ingin tahu bagaimana cara mendapatkan jamu regenerasi itu. Tidak lama kemudian, upacara penobatan Helena pun resmi dimulai. Media pun mulai menyiarkan siaran langsung ke seluruh dunia. Upacara penobatan kerajaan itu begitu megah dan agung, ditambah lagi sosok Helena yang bersinar bak permata, membuat semua penonton di depan televisi terpukau. Namun entah kenapa para tamu dan penonton yang duduk di barisan depan tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Pikiran mereka mengembara seakan tidak sepenuhnya hadir di sana. Saat itu juga, di dalam hati mereka hanya ada satu hal: bagaimana caranya mendapatkan jamu regenerasi yang ajaib dan misterius itu.